Sahabat Alia, kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan dua dokter muda. Kali ini saya juga masih ngobrol dengan dua dokter muda. Cuma beda orang, pastinya beda asal juga, ya kan? Ini ada dokter muda Joya. Iya. Pakai Z atau J? Pakai J. J, jadi Joya. Iya. Kalau pakai Z nanti kayak merek ya. Merek. Iya benar. Ini ada dokter muda Teguh. Teguh. Panjangnya? Teguh Prastio. Oh, Teguh Prastio. Pasti orang Jawa nih. Jawa Tulen. Jawa Tulen. Oh, aslinya mana Teguh? Jawa Timur, Tuban. Tuban. Yeah. Oh, tapi kok kayak Jawa Tengah ya kamu ya? Kan Tuban itu perbatasan sih. Ya. Oh, jadi iya. ada pengaruh Jawa Tengah dikit lah. Oh, iya tapi sih. lebih Ketuban banget. Ketuban. Ketuban. Ya, maksudnya kan Tuban ya. Lebih besar pengaruh Surabaya sih sebenarnya. Oh, lebih besar pengaruh Surabaya. Apa kamu lama di Surabaya? Banyak saudara sih di sana. Oh, jadi ngomongnya udah yang arah-arah ala-ala ya, Surabaya, Darjo. Iya gitu. Oh iya ya. Kalau Joya ini aslinya mana? Kalau saya dari Lombok, Mbak. Mataram, NTB. Iya sih, saya juga sebenarnya tahu ya. Tapi maksudnya kayak kaget, jauh banget gitu. Kemarin itu ada Ardan dari Kalimantan, terus sekarang dari Lombok gitu. Pedes banget ya dia. Iya, pedes. Oh, pedes. Level berapa? Level berapa ya? Kamu kok jauh banget sih, sampai berapa pulau kamu seberangi? Waduh, udah kayak puisi ya. Sebenarnya nggak banyak sih pulaunya, paling ngelewatinnya satu pulau, Bali doang kan. Karena Jember kan ada di ujung timur Pulau Jawa. Iya benar-benar dekat Banyuwangi. Iya, jadi nggak terlalu jauh ya. Ya kalau dilihat dari pulaunya sebenarnya nggak terlalu jauh sih ya Mbak. Cuma kalau dari perjalanannya ya cukup menguras waktu sih. Berapa lama perjalanannya? Kalau saya itu biasanya kan lewat Surabaya dulu, jadi dari Jember ke Surabaya, dari Surabaya baru ke Mataram gitu. Pesawat semua? Kalau dari Jember ke Surabayanya biasanya naik kereta. Oh, terus baru Surabaya Mataram naik pesawat. Oh, jadi cepet ya, nggak ngerasain mabuk laut. Kalau motornya mungkin yang mabuk laut. Motornya. Motor bisa ya, oleng ya. Jangan-jangan nanti nyampe Surabaya, nyampe Jember malah tinggal rodanya satu. Kalau kamu memang domisilinya Tuban, terus sekolahnya di Tuban gitu? Iya, di Tuban terus. Baru kali ini itu merantau. Saya kuliah ini. Kuliahnya baru merantau gitu. Perasaan orang tua kamu kan ini mau jauh ya? Iya. Kalau SMA? Kalau saya SMA-nya dari TK, SD, SMP, SMA itu full di Mataram. Tuh, full. Oh, berarti kalian ini belum pernah sama sekali ngekos ya, jadi anak kos ya? Selain kuliah ini ya? Iya, betul. Wah, pas banget ya ini pembagian kelompoknya ya. Jadi perasaan orang tua kalian gimana itu setelah keterimanya di Jember gitu, otomatis harus jauh dari orang tua? Kalau dari saya sendiri sih Mbak, sebenarnya itu udah didiskusiin dulu. Maksudnya mau kuliah di mana, mau kuliah di Mataram atau di luar Lombok gitu. Karena di Mataram juga sebenarnya ada universitasnya yang negeri dan punya jurusan sesuai yang saya pengenin gitu. Nah, tapi emang karena di lingkungan tempat tinggal saya itu, kakak-kakak sepupu saya itu kuliahnya itu mereka sebagian besar merantau, ke Pulau Jawa gitu, sebagian besar. Jadi saya dari kecil kayak ya sudah terpapar gitulah ngeliatin kakak-kakak kayak keluar kan buat kuliah. Jadi akhirnya tuh punya keinginan sendiri juga kalau misalnya kuliah nanti mau di luar Pulau Jawa, di luar Lombok aja gitu, merantau. Akhirnya itu ya didiskusikan ke orang tua sih, walaupun sebenarnya kalau dari orang tua juga pengennya di Mataram aja karena kan jurusannya ada gitu. Tapi ya balik lagi dikomunikasikan dengan baik-baik sih Kak. Soalnya kalau misalnya merantau tapi orang tuanya juga setengah hati kan nggak enak ya. Iya. Bahasanya apa sih di sana? Kalau di sana itu kan sukunya itu suku Sasak. Jadi bahasanya itu bahasa Sasak. Oh iya, bahasa Sasak. Sehari-hari menggunakan bahasa itu nggak dengan teman gitu, dengan keluarga? Kalau dari saya sendiri sih Kak, di sekolah ya dari TK sampai SMA itu emang sehari-harinya bahasa Indonesia. Dan di rumah pun bahasa Indonesia gitu. Makanya waktu merantau ke Jawa itu agak
agak kaget sedikit sih, soalnya orang-orang di sini biasanya tuh sehari-hari juga ngomongnya pakai bahasa Jawa kan, bukan bahasa Indonesia. Nah ini kita tanya yang sama Jawa Tulen ya. Jawa Tulen ya. Jawa Tulen. Jawa Tulen. Jawa Tulen. Wah bahasanya aja untuk apa ya? Medok-medoknya itu loh. Medok. Medoknya. Nah, kamu gimana nah? Kalau saya sendiri sih dikembalikan ke saya gimana pengennya. Oh. Nggak terlalu iya. di apa ya intervensi harus gimana. Padahal dari dulu SD sampai SMA di Tuban ya. Iya. Cuma ya juga sering keluar juga. Oh ya mungkin kamu mau main aja iya, ya Teguh. main. Jadi akhirnya kalau kamu mau di sini oke lah gitu ya. Iya, tapi kayak ya juga ada masukan kalau kan saudara banyak di Surabaya atau Sidoarjo atau Jogja, tapi disuruh di sana waktu itu. Tapi ya rezekinya di sini, ya mau gimana lagi. Oh iya, yuk dijalani wae. Tapi kalau untuk komunikasi pasti kalian kamu ini ya bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Berarti bahasa kromo-kromo gitu bisa? Kromo-kromo inggil, terus apa kromo alus gitu. Sedikit apa fasih? Sedikit. Cuma ya yang biasa dipakai aja, yang mendalam-mendalam gitu enggak. Oh iya. Oh. Sebenarnya sih kita itu sekarang Udah udah di hilang zaman sudah hilang bahasa daerahnya ya. Padahal kan sebenarnya Indonesia ini sudah punya banyak suku, budaya, adat, ya bahasa itu sendiri gitu. Zaman sekarang anak-anak semuanya udah pada pakai bahasa Indonesia gitu kan. Dari dulu juga kamu juga bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Jawa dong. Tapi bahasa Jawa yang kasar yang sehari-hari ya. Yang sehari-hari kayak opo gitu ya. Kalau kromo ya yang dasar-dasar aja yang. Kalau kromo nopo gitu ya. Yang enggak yang terlalu bahasa keramanya beras apa lupa semua udah. Oh kan ada nama sebutan yang beda-beda kan. Oh iya sih benar. Kepala aja ada banyak ya. Kepala masing-masing tingkatan itu beda-beda sebutannya. Iya sih ya benar-benar. Itu kepala terus apa sirah ya. Iya. Terus ini ya itu pokoknya. Itu pokoknya. Apalagi bahasa Sasak ya. Susah nggak sih bahasa Sasak? Kalau sehari-harinya ya karena sebenarnya kalau sama teman-teman main di lingkungan rumah itu sering terpapar sih Mbak sama bahasa Sasak itu, jadi sedikit banyak ngerti. Tapi untuk bahasa halusnya itu ya terpaparnya kalau di sekolah karena ada pelajarannya waktu SD itu ada muatan lokal. Oh gitu. Iya. Tapi ya udah lupa juga sih. Apalagi udah kena di Jember, bahasanya udah jelas beda, bukan Sasak lagi gitu betul. Ya. Jawa apa bahkan Madura ya. Madura ya, kamu udah bisa belum? Belum. Oh belum. Jadi kamu komunikasinya bahasa Jawa gitu ya? Bahasa Indonesia. Kalau misal orangnya nggak paham gitu, nyari temen yang bisa sih. Oh, kalau nggak ada ya. Ya kalau nggak ada Google. Itu kayaknya jalan terakhir ya, jalan ninja ya. Oke. Nah, kalau dari orang tua semuanya udah aman ya. Kalau dari kedekatan kalian dengan orang tua, karena kan ini baru pertama, ya sebutannya pertama lah ya, karena kamu dari sekolah semuanya di daerahnya kalian sendiri, baru pertama itu kedekatannya gimana? Masih sering komunikasi kah atau seperti apa gitu? Kalau dari saya sendiri sih Mbak, untuk komunikasi ke orang tua itu hampir setiap hari sih, masih sampai sekarang. Dari awal merantau sampai sekarang itu hampir setiap hari masih. Dan malah kebanyakan ya curhatan masalah kuliah itu ya pastinya ke ibu gitu. Jadi emang ibu tuh dari dulu sudah nanemin kalau misalnya ada masalah itu ya sebaiknya nggak terlalu diceritakan ke orang lain, kalau bisa ke ibu aja gitu. Jadi akhirnya kebawa sampai sekarang. Dan ibu itu udah ngerti sih kalau misalnya kegiatannya kan lumayan banyak, jadi beliau itu nggak pernah menelpon duluan. Menghubungi duluan itu nggak pernah, jadi pasti selalu nunggu saya yang menghubungi duluan. Jadi biasanya chat gitu, ibu lagi apa, telepon gitu, baru ibu nelpon. Jadi udah ngerti sih, soalnya saya juga ngejelasin kan kalau misalnya apalagi pas koas ini kadang lagi jaga IGD, lagi ada pasien kan nggak bisa sembarangan main HP. Jadi dari awal tuh udah dijelasin kalau misalnya nanti tunggu saya yang kabarin aja gitu. Jadi kalau komunikasinya tetap sih sampai sekarang alhamdulillah hampir tiap hari gitu. Jadi masih deket gitu ya. Nah kalau Teguh nih
Kalau saya sih Termasuk jarang. kalau udah tahu. Enggak kan, saya nebak. Iya, ya nggak terlalu intens gitu sih, cuma ya masih ada kalau 1 minggu 2 kali 3 kali gitu tanya kabar gimana. Oh, mungkin karena cowok kali ya. Iya, Cowok nggak terus- terlalu itu. Terus ya sama kayak Joya juga, kayak udah paham kalau misal sibuk gitu. Kalau nggak saya yang misal nanya lagi masak apa gitu, baru misal ditelepon atau video call gitu. Oh, jadi kamu duluan Iya. gitu ya. Masak apa, Bu? Takut ganggu gitu. Oh, ya, tapi kalau orang tua kan masih banyak aktivitas di rumah gitu. Iya, di rumah. Nah, jadi kan ya takutnya mengganggu gitu ya. Maksudnya orang tua juga takut mengganggu aktivitas kamu gitu. Siapa tahu kamu lagi main gitu kan. Iya, lagi main terus. Enggak lah, belajar lah ya. DM kok. Belajar sambil main. Oh, belajar sambil main. Kayaknya kamu orangnya santai ya. Santai. Santai tapi pasti gitu. Iya. Pasti Pasti dapat nilai. Masa nggak dapat nilai udah jadi DM kan? Ya pasti dapat lah ya. Iya. Dapat. alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Oke, kalau ngomongin tentang kedekatan orang tua gitu ya, beberapa akhir tahun ditutup dengan ada salah satu kejadian dari dokter muda juga terkait perbedaan jadwal atau tentang penetapan jadwal, bukan perbedaan, penetapan jadwal yang dimana salah satunya merasa kayaknya aku nggak suka di sini kayak gitu. Pernah ya denger ya untuk pernah. viralnya ini gitu. Nah terus akhirnya justru malahan yang turun tangan orang tuanya gitu, bukan tanggapan kalian gimana nih? Kalau dari saya sendiri sih Mbak, sebenarnya pas tahu masalah yang viral itu ya, kayak ya itu sebenarnya udah kejadian yang biasa sih kalau di lingkungan dokter muda. Karena kan memang kebanyakan kalau yang di tempat saya sekolah sendiri ya Mbak, itu sebagian besar itu memang jadwal jaga itu diserahkan ke DM-nya. Jadi diserahkan ke DM-nya, jadi nanti setiap putaran itu ada pengurusnya lah, pengurus inti, badan pengurus inti. Di sana nanti ada ketua, sekretaris, bendahara gitu. Jadi mereka-mereka ini yang bantu mengkoordinir satu kelompoknya selama putaran itu berlangsung gitu. Jadi nanti memang yang buat jadwalnya itu adalah badan pengurus inti ini. Utamanya itu biasanya sekretarisnya gitu. DM juga kan? DM juga gitu. Sebagian besar stase itu memang diserahkan ke DM-nya sih, Mbak. Kalau menurut saya itu sebenarnya salah satu bagian untuk mengajari kita tanggung jawab dan ini sih bagaimana berlaku adil kalau misalnya nanti kita suatu saat ya di masa depan dikasih amanah untuk menjadi pemimpin gitu ya. Gimana kita berlaku adil, salah satunya ya dengan pembuatan jadwal itu gitu. Kalau untuk ribut-ributnya ya dengan pembagian jadwalnya itu sebenarnya itu juga hal yang umum terjadi sih Mbak, di lingkungan dokter muda, karena pasti ada yang kurang setuju dengan jadwal yang sudah dibuat gitu. Dan ya mungkin ada beberapa orang yang juga mengambil keuntungan dengan menjadi badan pengurus inti ya, akhirnya kan bisa mengatur jadwal gitu. Tapi sebenarnya ya kalaupun itu terjadi keributan kayak gitu ya, ya biasanya dari kami sendiri diselesaikan antar koasnya aja gitu. Jadi dari yang bersangkutan itu langsung mengkomunikasikan ke teman-teman yang buat jadwalnya itu. Jadi nanti solusinya ya diubah jadwalnya sampai sama-sama menerima gitu. Kalau misalnya udah mentok pun nggak bisa diubah lagi, dan nggak bisa diubah lagi ya akhirnya secara personal tuker-tukeran aja sih gitu. Dan sebenarnya kalau dari pengalaman saya sendiri juga ya Kak, pernah jadi badan pengurus inti juga ya. Sebenarnya kalau untuk pembuatan jadwal itu ada turusnya juga gitu. Jadi kalau tanggal merah sama weekend itu diturus juga. Jadi kayak biar gimana tuh? Jadi biar adil itu setiap orang itu kebagian jaga di weekend itu
berapa kali gitu. Oh iya, Ya, biar sama-sama biar merasakan. sama-sama merasakan. Jaga malamnya berapa kali gitu. Ya memang sih nggak bakalan bisa seimbang genap gitu ya. Misalnya semuanya itu dapat terus 8 kali jaga gitu. Susah sih buat seimbang itu. Pasti nanti ada yang 7 kali, ada yang 8 kali kayak gitu. Perbedaan 1-2 kali jaga sih. Soalnya kan dari jumlah setiap periodenya itu juga nggak genap ya, maksudnya nggak selamanya bisa dibagi dengan jumlah jaganya gitu. Jadi sejauh ini sih kita juga sering menemui masalah kayak gitu, tapi ya penyelesaiannya dikomunikasikan. Kalau sudah nggak bisa ya tukar-tukaran aja sih gitu. Kalau dari Teguh punya pengalaman yang sama? Sama, ada. Jadi kalau saya sendiri itu pernah jadi sekre yang bagi-bagi jadwal di Opjin itu biar terhitung secara teliti itu. Kami tuh pakai rumus. Jadi misal weekendnya berapa itu kelihatan semua. Jadi setiap minggu itu kami bagikan, ini anak ini dapat jaga minggu ini di IGD berapa kali, terus di poli berapa kali gitu. Jadi fair gitu, kelihatan per minggunya kelihatan dia jaga berapa kali gitu. Jadi untuk menekan biar enggak ya gitu, biar konfliknya itu enggak terlalu besar gitu loh kalau misal ada yang kurang enak gitu. Jadi ya emang wajar aja sih, kayak ada yang kurang seret gitu, terus nggak enak, tapi itu sebenarnya bisa diselesaikan di situ juga gitu loh, di internal itu aja. Tapi nggak tahu ya ini gimana, agak lain ya yang kisah yang ya sebenarnya ya kayak surat-surat kan juga nggak apa-apa kan sebenarnya, cuma nggak tahu ini ada apa gitu kok sampai orang tuanya ikut. Kamu melihat itu seperti apa, Teguh? Kok nggak kayak orang tua saya mungkin gitu ya? Oh enggak lah kan, kamu kan nggak ngadu ya. Diselesaikan sendiri gitu. Kerennya Teguh ini pakai rumus loh, ketahuan banget ya, itu, pinter hitung-hitungannya. Iya, sebenarnya udah turun temurun sih dari senior itu, mereka udah bikin kayak gitu, jadi tinggal nerusin. Dan stase ini terutama yang mayor, jadi kayak misal bikin jadwal itu udah di konsulkan ke konsulennya, ini gimana, udah bener kok enggak. Terus kalau nggak konsulennya ya ke admin yang ada di sana, jadi nggak seenaknya bikin sendiri gitu. Oh iya, jadi udah konsultasi gitu ya, udah konsultasi ini seperti apa. Tapi ada nggak yang mungkin pengalaman gitu ya, karena dekat dengan yang ketua, sekretaris, wakil, bendahara, apalah itu gitu, terus akhirnya jadi kayaknya kok dipermudah sih jaganya, kok dienakin jaganya gitu. Pernah punya pengalaman nggak? Kalau dari saya sendiri pernah sih waktu itu ya. Ada. Pernah. Ya biasanya yang rawan itu ya terjadi pertikaian ya. Kalau masalah jaga tuh ya di hari-hari besar kayak hari raya tuh, lebaran, libur-libur yang beruntut panjang. Pasti kan semuanya pengen pulang ya. Pengen pulang, pengen liburan, pasti jadi rawan ribut lah gitu. Ya pernah punya pengalaman juga sih, kayak merasa dirugikan lah gitu. Ya kalau dari saya sendiri, dari teman-teman yang sekelompok juga udah bilang sih, ini kok jadwalnya kayak gini gitu. Tapi balik lagi, kalau semisal kita sudah kalau dari saya sendiri ya, kalau sudah dikomunikasikan tapi masih tetap kayak gitu, lebih ke ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Jadi rasanya ya udahlah gitu. Tapi sempet nggak kayak komplain gitu loh, maksudnya ini kenapa jadwalnya ini gini. Kalau dari saya sendiri komplain langsungnya itu nggak pernah sih Mbak. Cuma kan biasanya kita jaga tuh ada kelompok-kelompoknya gitu kan. Dari kelompok gede itu ada kelompok-kelompok jaganya lagi. Nah itu waktu itu teman jaga saya pernah sih komplain gitu kan. Jadi kayak kita cerita-cerita, kok kita jadwalnya kayak gini sih gitu. Terus habis itu dari teman kelompok itu nanya lah, ini nggak bisa ya dibuat kayak gini. Kok kita kayaknya banyakan ininya gitu, banyakan jaganya kayak gitu. Terus ya akhirnya ya ditanggepin sih Mbak, tapi kayak
walaupun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kayak ya udahlah, kayaknya gampang lah, tetap gitu. aja gitu ya. Iya. Daripada ribut kan, ya udah capek belajar, capek jaga. Kalau Terus tambah ribut. ribut ya tambah capek gitu. Kalau dari Teguh punya pengalaman nggak, atau kamu kayaknya santai sih? Sebenarnya santai, cuma kalau misal terlalu parah gitu saya langsung protes langsung ke ketuanya atau ke sekretarinya. Oh, pernah. Pernah itu waktu mata, tapi akhirnya udah ditanggepin, udah dirubah jadwalnya, disesuaikan lagi kayak gitu. Oh, jadi Iya. ya langsung tergantung aja gitu ya. Iya, tergantung itunya juga sih, tergantung pengurusnya itu enak enggak orangnya. Kalau enak ya bisa diatur lah kayak gitu. Kalau yang enggak enak ya udah dibiarin aja. Yang biasanya bikin nggak enak itu mereka itu apa? Kayak mungkin ada maksudnya ada yang mereka bela gitu di dalam ya DM yang sama gitu ya, namanya setemenan kan, ada bestie-bestian gitu, Iya, apalagi iya, kalau iya. cewek ya ada bestie-bestian. Nah kalau cowok kan mungkin geng-gengan lah ya, meskipun bukan geng motor ya. Nah ya kayak gitu, karena ini bestiku jadi dibikin jadwal yang enak atau yang bareng-bareng gitu, kayak gitu. Ada sih sebenarnya kayak gitu, kayak misal di stase apa gitu kan ada putarannya di apa, bagian A, bagian B, bagian C, terus kan ada pengurus dan orang yang dekat itu minta di bagian A dulu. Terus biar nanti ketika udah jadi kalau di mayor kan ada senior sama junior, jadi waktu senior itu tinggal jadwal yang enak-enak gitu. Jadi nggak terlalu berat lah soalnya. Oh, kalau di apa ya, dalam kegiatan DM ini koas ya, jadwal enak gak enaknya itu dilihat dari apanya sih? Ada banyak ini sih Mbak, banyak hal ya dilihat enak nggak enaknya, dan tergantung stasenya juga. Cuma kalau biasanya kalau stase mayor itu kan karena lama ya, biasanya tuh normalnya 10 minggu kalau di tempat kami sekolah itu biasanya 10 minggu, dan itu bisa nambah waktunya kalau ada libur-libur hari besar gitu Mbak. Jadi kayak misalnya hari raya itu biasanya ya bisa jadi 11 minggu jadi 12 minggu yang awalnya 10 minggu kayak gitu. Ya balik lagi sih kayak tadi itu apa namanya, dari teman-teman itu pasti ada yang, kalau mayor tuh kan ada putaran-putarannya ya, misalnya kayak kalau penyakit dalam, ada penyakit dalam dulu, jantung, paru gitu. Nah kadang ya kalau misalnya yang jadi pengurus ya mereka kayak istilahnya ya punya privilege lah Mbak, karena kan mereka yang menentukan, dan ya sebenarnya mereka juga udah berkorban waktu sih untuk membagi jadwal itu sebenarnya, karena apalagi stase mayor itu buat jadwalnya itu agak ribet gitu, gimana caranya harus adil buat semuanya, turusnya seimbang itu tadi gitu. Jadi ya pasti ada yang mengambil keuntungan sih Mbak, kayak ngambil putaran yang enak dulu, putaran yang nggak berat nih waktu jadi junior misalnya kayak gitu. Nah itu kan nggak enaknya ya kalau pas jadi junior dapat putaran yang tugasnya rada lebih berat gitu. Contohnya salah satunya kayak gitu sih. Kalau stase minor sih jarang sih ya Mbak, jarang yang kayak konflik-konflik kayak gitu. Oh jadi kalau stase minor justru malahan kalian jarang berkonflik ya, maksudnya aman untuk pembagian jadwalnya? Karena biasanya ya jaganya itu ada sih stase minor yang jaga ruangan juga gitu, tapi kebanyakan ya ikut poli dan jaga IGD aja, jadi jadwal jaganya itu lebih sedikit, jadi lebih minimal sih terjadi konfliknya gitu. Oh iya.